Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pada Senin 11 April 2022, pemerintah resmi membuka masa penawaran CWLS Retail Seri SWR003 kepada investor individu warga negara Indonesia dan institusi secara online dan offline melalui platform mitra distribusi atau MIDIS. Nah, masa penawaran berlangsung mulai tanggal 11 April sampai 7 Juli 2022. SWR003 memiliki tenor 2 tahun dan menawarkan tingkat imbalan atau kupon tetap sebesar 5,05% per tahunnya. Nah, melalui SWR003 ini pemerintah turut memberikan kesempatan dan memfasilitasi wakif dalam program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Lantas, yang menjadi pertanyaan, apa keuntungan untuk masyarakat dalam berinvestasi di CWLS SWR003? Sejauh mana pula kemudian pembelian CWLS SWR003 ini dan bagaimana cara agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam CWLS Retail Seri SWR003? Kita akan langsung berbincang bersama dengan Direktur Pembiayaan Syariah di DJPPR, Dwi Irianti Hadiningtyas. Selamat pagi, Bu Dwi. Selamat pagi, Mas Marvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Metro TV. Iya, Ibu Dwi. Tentu pemirsa kali ini bisa diinformasikan dan dijelaskan apa itu sukuk wakaf retail 03, Bu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, cash wakaf link suku atau kita kenal dengan cash CWLS, saat ini pemerintah menerbitkan seri SWR 003. Ini merupakan instrumen yang mengintegrasikan antara dana sosial, dalam hal ini wakaf ya, dengan produk investasi di pasar keuangan, yaitu sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Kita tahu di masyarakat itu wakaf biasanya dikenal dengan 3M, yaitu makam, madrasah atau sekolah, dan masjid. Sementara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, itu selain wakaf aset tadi juga ada namanya wakaf uang. Wakaf uang pun dibagi dua, yaitu wakaf melalui uang dan yang mana masyarakat itu berwakaf uang langsung dijadikan aset seperti masjid, rumah sakit, sekolah, dan aset lainnya. Yang kedua adalah wakaf uang atau wakaf tunai atau kita kenal dengan cash wakaf. Nah, sementara kita tahu literasi mengenai wakaf uang ini masih sangat kecil, di mana masyarakat itu belum banyak mengetahui tentang cash wakaf ini. Tapi kalau berdasarkan kajian dan juga potensi mengenai wakaf uang ini sebetulnya sangat besar, sekitar 180 sampai 200 triliun. Artinya ini kita mencoba, pemerintah ini menerbitkan satu instrumen yang bisa mengoptimalkan pemanfaatan wakaf uang di Indonesia, di mana wakaf uang nantinya bisa digunakan untuk membuat wakaf aset yang idle saat ini di Indonesia itu menjadi produktif. Dan juga kita memasyarakatkan wakaf uang kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat berwakaf. Karena sebetulnya pemerintah ini dengan sukuk negara atau sukuk retail ini sudah dikembangkan dari tahun 2009, di mana masyarakat sudah mengenal instrumen sukuk. Nah, sehingga dengan adanya cash wakaf link sukuk itu akan memudahkan masyarakat itu nanti mengenal wakaf dan bagaimana wakaf ini menjadi lebih produktif lagi, dioptimalkan lagi di Indonesia. Oke, nah Bu Dwi, apakah ini hanya untuk masyarakat perseorangan dan bagaimana pula untuk kesesuaian prinsip-prinsip syariah yang dijalankan dalam produk sukuk wakaf retail 03 ini agar masyarakat semakin nyaman ya untuk mengambil bagian dalam sukuk wakaf retail ini? Betul, oke. Jadi pemerintah ini sebetulnya kan sudah menggaungkan melaunching gerakan wakaf uang nasional gitu ya. Di mana itu sudah 2 kali, 2010 dan 2021. Tapi kadang-kadang masyarakat tuh masih bingung, bagaimana kita beruang tersebut, gitu. Nah, tadi saya jelaskan di Undang-Undang Wakaf itu, wakaf uang itu bisa temporer dan bisa permanen. Nah, dengan adanya cash wakaf link sukuk tadi, di mana secara syariah prinsipnya adalah wakaf uang tidak boleh berkurang. Setelah wakaf uang tidak berkurang, itu bagaimana caranya? Yang bisa dimanfaatkan adalah hasil imbalannya, di mana hasil imbalan tersebut adalah harus dikelola
dikelola oleh nazir di berbagai instrumen syariah. Salah satunya adalah Kes Wakaf Link Suko. Sehingga SWR 003 ini menjadi alternatif untuk para nazir sebagai pengelola wakaf itu bisa menginvestasikan di instrumen ini, dan nanti hasilnya baru digunakan untuk disalurkan kepada mauquf alai. Nah, bagaimana dari sisi syariahnya? Kita selalu mendapatkan pendampingan dan juga mendapatkan fatwa dan opini syariah dari DSN MUI setiap kali kita menerbitkan. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak khawatir. MUI sendiri sudah menerbitkan fatwa untuk wakaf uang itu adalah diperbolehkan. Sehingga ini nanti masyarakat dengan berwakaf temporer melalui SWR 003 ini, karena kita hanya menerbitkan tenornya 2 tahun, jadi jangka waktunya 2 tahun. Masyarakat bisa berwakaf melalui online maupun offline, di mana wakafnya itu dengan melalui sukuk, temponya tenornya 2 tahun, dan karena ini dalam bentuk sukuk dijamin oleh pemerintah dari sisi keamanan dan kehalalannya karena sudah diberikan opini syariah oleh DSN MUI. Nah, aman karena dijamin oleh 2 undang-undang sekaligus, dan menguntungkan karena diberikan imbalan 5,05% per tahunnya. Tapi ingat bahwa ini adalah wakaf. Jadi masyarakat yang ingin berwakaf tadi, imbalannya nanti akan disalurkan langsung kepada mauquf alai. Kemana mauquf alai itu sudah ditetapkan oleh para nazir, di mana nazirnya itu ditentukan oleh para mitra distribusi kita yaitu Bank Syariah, dan harus mendapatkan approval dari BWI. BWI itu Badan Wakaf Indonesia, karena BWI itu yang mengetahui kinerja dari para nazir, sehingga dipilihkan nazir-nazir yang memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana sih masyarakat ingin berpartisipasi? Nah, Iya, betul. berpartisipasinya gampang sekali. Tadi sudah disebutkan Mas Marvin, dalam jangka waktu 11 April sampai 7 Juli. Jadi masih ada 1 minggu. Nanti secara online, kemudian atau offline juga bisa. Pada saat online nanti itu ada bank syariah, ada 6 bank syariah, ada BSI, Bank Muamalat, kemudian Bank Permata Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, dan juga CIMB Niaga Syariah. Nah, di situ nanti Bapak Ibu sekalian seperti membeli suku. Jadi bisa secara langsung memesan, kemudian imbalannya minimal cuma 1 juta. Jadi dengan 1 juta Bapak Ibu sekalian sudah bisa berwakaf temporer, 2 tahun kemudian 100% uang akan kembali. Di mana ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Untuk berwakaf itu ternyata mudah, tidak menunggu kaya raya, tidak perlu menunggu memiliki aset yang besar. Nah, tadi salah satu kekurangan di Indonesia atau kelemahan pengelolaan wakaf di Indonesia adalah trust antara wakif, orang yang berwakaf, dengan para nazir, di mana nazirnya ini sampai saat ini belum secara transparan menyampaikan laporan dan sebagainya. Tapi dengan Kes Wakaf Link Suko ini, nanti masyarakat tahu dari awal uangnya nanti akan disalurkan kemana, untuk apa, kemudian nanti setiap periodik, setiap 6 bulan akan mendapatkan laporan. Laporannya itu bisa dilihat di websitenya BWI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama. Sehingga nanti akan membridging antara trust yang masih lemah itu nanti akan menjadi lebih besar, karena masyarakat nanti oke, aman selama 2 tahun nanti uang akan kembali, tapi di sisi lain nazir akan memperkuat kompetensinya, menambah kompetensinya untuk bisa membuat laporan secara transparan. Kemudian di sisi lain BWI akan membuat satu standarisasi pelaporan, sehingga ini nanti akan membuat satu ekosistem yang kuat di Indonesia, bahwa dengan melalui Kes Wakaf Link Suko ini, wakaf Indonesia bisa diproduktifkan, dan insya Allah nanti berharap 5-10 tahun ke depan Kes Wakaf Link Suko ini akan menjadi backbone-nya ekonomi Indonesia. Jadi kita maju bersama wakaf, dan kita mengajak masyarakat untuk berwakaf.
Iya, itu sekaligus juga menjadi harapan juga dan dikatakan oleh Budi juga ya, dari 1 juta pun sudah bisa untuk tentunya diinvestasikan di sini. Baik, terima kasih untuk informasi yang sangat lengkap sekali, masih sampai dengan tanggal 7 Juli. Terima kasih Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Dwi Irianti Hadiningtyas sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bu Dwi, terima kasih. Terima kasih Mas Martin.